Anda kira-kira kan tadi mengatakan sebetulnya agama seperti yang diajarkan pada abad ke-7 itu udah nggak relevan. Sebagian paling tidak. Termasuk Iya. soal perang ini. Terutama soal perang ini. Terutama Kalau soal misalnya perang gini, ini. kan ada misalnya yang bilang makanya Al-Quran tuh diamalkan secara utuh. Ya terus masa kita mau mengamalkan ayat misalnya wa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab gitu. Dimanapun kamu ketemu orang kafir, penggal kepalanya. Kan nggak mungkin. Meskipun, dan itu kan akhirnya jadi oleh para mufasir itu, ya makanya dilihat ini konteksnya kan ini lagi masa perang. Nah, kalau misalnya konteksnya sudah tidak kontekstual kan berarti sudah tidak relevan gitu. Jadi dia diturunkan pada masa di mana kayak tadi kamu ceritakan ya. Betul. Ini ada Islam dikembangkan oleh kelompok tertentu yaitu kaum muslim ya. Terus ketika mereka berkembang, mereka diserang. Diancam, Betul. dibatasi. Karena kan aneh kan. Ya. Maksudnya itu kan Dan memang, budaya baru gitu. Dan memang betul secara faktual, historis, memang mereka diserang. Ada yang diserang, ada memang nyerang duluan gitu. Maksudnya kalau secara historis ya. Oke. Yang nyerang duluan yang mana ya? Maksud saya gini, yang ini kan saya bicara begini berdasarkan apa yang diajarkan pada saya sejak saya kecil, remaja, dan seterusnya kan. Kan gambarannya kira-kira yang selama ini saya peroleh adalah ini Islam tumbuh dengan damai sebetulnya kan, ya aslinya. Nah, Anda wajah aslinya itu gimana sih? Ya nggak tahu saya. Yang saya tahu mereka berkembang. Nabi Muhammad itu tidak mengajarkan peperangan. Kemudian mereka mulai diancam. Pakai istilah Anda tadi apa, diancam atau apa ya? Iya. Ya jadi mulai si orang-orang Quraisy itu tidak setuju nih dengan perkembangan Islam. Ada yang ditangkap, disiksa, bahkan sampai ada yang siapa, Bilal ya? Ya kan, itu sampai dia disiksa, hampir ditelanjangi di bawah padang pasir, di bawah matahari terik dan seterusnya. Ketika itulah mulai orang-orang Islam merasa harus melawan. Ini cerita yang benar nggak sih? Aku harus kembali lagi, siksa-siksaan, ancam-ancaman itu adalah norma. Ketika itu. Seperti perang juga norma, maka siksaan juga norma. Ya, bunuh-bunuhan itu norma. Saling membunuh antar suku itu norma. Karena kepentingan suku adalah keamanan bagi suku mereka sendiri gitu. Jika keamanan mereka terancam, ya mereka akan menyerang orang yang mengancam keamanan suku tersebut. Kalau konteksnya kaum Quraisy itu adalah kaum yang besar dan kuat. Nah, terus ada Islam. Ini aneh nih, kan kaum Quraisy itu tadinya yang dominan. Ini kayak mungkin di mata kaum kafir Quraisy gitu ya. Ini Islam ini aneh, sesat gitu. Jadi mereka harus mereka memandang ini sesat ya? Iya betul, makanya orang memerangi Nabi. Nah, Nabi itu kan dianggap, dan itu kan tertulis ceritanya di Quran dan di berbagai sirah. Tuduhan kepada Nabi kan Nabi itu sesat, Nabi itu orang gila gitu. Dan makanya mereka itu pengen mengeksekusi Nabi. Karena menurut mereka Nabi ini orang aneh. Tapi kan kalau dari sisi orang Muslim kan mereka ngerasa mereka adalah kelompok yang selamat dan ingin menyebarkan ajaran itu gitu, karena supaya selamat gitu. Karena itu terjadi konflik. Tapi dengan kata lain sebetulnya mereka terancam oleh orang Islamnya, terancam oleh segala macam upaya untuk menghambat mereka untuk bisa membesar kan? Iya. Iya kan? Iya. Dan sebagai konteks memang perang suku itu kan biasa ya. Jadi memang perang suku itu gampang, gesekan itu gampang banget terjadi. Jadi kalau misalnya aku nih dari suku A, terus aku jalan-jalan sendirian, ada orang yang ganggu aku dari suku B, aku lapor ke kepala suku di kepala suku A. Kepala suku aku bisa aja ngajakin perang suku B. Separah itu ya? Separah itu. Separah itu. Oke.